maka rasakanlah akibat dari harta yang kalian simpan yang tidak kalian keluar zakatnya. Kenapa harus di jidat, lambung dan punggung? Padahal sering kebenaran itu di hadapan mata mereka. Orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Di antara ayat-ayat yang juga membutuhkan pengamatan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 35. Allah berbicara tentang orang-orang yang tidak mau bayar zakat, yang mereka menimbun harta mereka, emas dan perak mereka. Mereka timbun dan mereka tidak mau bayar zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Allah berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana harta yang mereka simpan tersebut, emas dan perak yang mereka simpan tersebut dipanaskan di neraka jahanam, dipanaskan sampai begitu panas. Setelah emas dan perak yang mereka simpan-simpan tersebut dipanaskan oleh Allah, kemudian dibuat untuk menyetrika ya jibahuhum, yaitu jidat mereka disetrika dengan emas dan perak yang dipanaskan tersebut. Kemudian junubuhum, yaitu lambung mereka juga disetrika dengan besi yang logam yang panas tersebut. Wa dhuhurum, kemudian punggung mereka juga disetrika. Dikatakan kepada mereka, inilah balasan atas harta yang kalian simpan. Ya, fadhuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat dari harta yang kalian simpan yang tidak kalian keluar zakatnya. Taib, pertanyaan saya, ayat ini kata para ulama menunjukkan kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang tahu? Kalau ini saya kasih hadiah lebih besar lagi ya. Kalau tadi jazakallahu khair 1 kali, ini 2 kali jazakallahu khairan. Taib, siapa yang bisa jawab? Orang yang tidak membayar zakat, maka harta yang dia kumpulkan tersebut akan dipanaskan dalam neraka jahanam, kemudian digunakan untuk menyetrika kepalanya, jidatnya, lambungnya, lambung kanan, lambung kiri, kemudian punggungnya. Ada yang bisa jawab? Ayo, silakan. Jawabannya karena di bagian itu yang paling sakit. Taib. Apa kaidahnya al-jaza' min jinsil amal? Hubungannya bagaimana? Kalau itu tempat yang paling sakit, kalau di hidung kurang sakit. Sudah usaha yang baik, tapi kurang tepat. Jazakallahu khairan. Saya kasih hadiah juga meskipun salah ya. Ada lagi yang bisa jawab? Ya. Dengan harta yang paling dia cintai, dengan harta itu pula Allah akan membalasnya. Ini ada sisi benarnya. Harta yang dia simpan, harta itu digunakan untuk membalasnya. Pertanyaannya bukan itu. Kenapa harus di jidat, lambung dan punggung? Ada yang bisa jawab? Nggak tahu ya? Ya, coba terakhir ya. Karena itu bagian dari sujud. Bagian sujud ada banyak, ada lutut, ada kaki. Masya Allah, banyak mujtahid di sini. Mantap-mantap jawabannya, tidak pernah terpikir oleh pikiran saya, tapi semuanya salah. Terakhir semangat. Kenapa? Karena kepalanya selalu mikir harta. Masya Allah. Lambungnya makan harta, punggungnya ngapain? Mikul harta. Masya Allah. Tapi salah juga. Hebat, Masya Allah. Pinter berarti antum nih, Masya Allah. Terakhir. Karena hawa nafsu berkaitan dengan pikiran, dengan jidat, dengan lambung, dengan punggung. Bagus, tapi salah juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana mengatakan, seharusnya harta itu dikeluarkan ya. Kalau orang mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta, dia harus lihat-lihat cara bagaimana arah mana kita keluarkan harta, arah depan, arah kanan, arah kiri, lihat di belakang kita ada orang miskin atau tidak, sehingga 4 mata angin tersebut atau 4 arah tersebut harusnya dia keluarkan zakat, harus dia keluarkan harta, harusnya dia sedekah, maka dia tahan, akhirnya Allah siksa dari 4 arah tersebut ya. Jidat, kemudian apa? Punggung, kemudian lambung kanan, lambung kiri. Demikian penjelasan sebagian apa? Ulama. Wallahu alam
bis-shawab. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Taib. Ayat yang lain dalam surat Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kali mereka orang-orang kafir dalam neraka jahanam ingin keluar dari neraka jahanam, ingin keluar dari penderitaan, kegelisahan yang mereka rasakan, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi. Mereka dikembalikan lagi. Ayat ini kata para ulama menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Apa maksud ayat ini? Ayat ini disebut oleh sebagian ulama, tatkala orang-orang masuk dalam neraka jahanam, mereka disiksa ya, dengan api yang menimpa mereka dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka lipatan-lipatan api yang bertumbuk-tumbuk dari atas mereka dan dari bawah mereka. Api mengepung mereka dari segala arah. Ada hari di mana Allah buka pintu neraka. Mereka lihat pintu neraka terbuka, mereka akan melarikan diri karena mereka dipenjara dalam neraka. Ibarat orang di penjara atau melihat pintu penjara terbuka. Waktu mereka melihat pintu neraka terbuka, mereka kemudian lari ingin keluar menuju pintu tersebut. Tatkala sudah dekat pintu tersebut, Allah tutup lagi, dikembalikan lagi ke dalam neraka jahanam. Kemudian mereka disiksa. Ada waktunya Allah buka lagi pintu neraka, mereka berusaha lagi. Tatkala sudah dekat dengan pintu keluar, ditutup lagi, mereka dikembalikan lagi, dan terus begitu. Dan mereka tidak berkata ini hanya tipuan. Mereka tetap semangat meskipun berulang-ulang, mereka dikembalikan lagi. Ayat ini menjelaskan tentang al-jaza' min jinsil amal. Dari mana? Dari sisi mana? Antum tidak tahulah. Ya, silakan coba lagi. Silakan. Sehingga diulang-ulang. Kata dia karena melakukan dosa yang sama sehingga siksanya juga begitu diulang-ulang. Mantap ya, tapi salah ya. Taib. Setiap kali orang-orang kafir ingin keluar dari neraka jahanam, tatkala pintunya dibuka, mereka pergi, kemudian Allah kembalikan lagi. Ini adalah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, kata para ulama. Karena waktu mereka di dunia, sebenarnya orang-orang kafir itu sering di hadapan mereka pintu-pintu hidayah, sering. Mereka sering melihat kebenaran Islam, mereka tahu tentang syariat Islam yang indah, mereka tahu tentang tauhid, tapi mereka tinggalkan karena hawa nafsu ya, karena perkara dunia. Banyak orang-orang kafir tidak mau masuk Islam tatkala mereka sudah tahu kebenaran, tapi karena mikirkan keluarga, terkadang mikirkan tetangga ya. Terkadang mereka tidak mau masuk Islam, kenapa? Karena aduh kalau masuk Islam susah, nanti harus pakai jilbab misalnya. Kalau mau Islam susah, harus haram minum khamar. Masuk Islam susah, nanti disunat, saya tidak mau disunat. Padahal sering kebenaran itu di hadapan mata mereka. Sehingga sebenarnya mereka mau masuk kebenaran, mereka tinggalkan. Ingin dapat hidayah, mereka tinggalkan. Begitu berulang-ulang. Tidak sekali saja Allah kasih hidayah. Berulang-ulang Allah bukakan di depan mereka pintu-pintu hidayah, tapi mereka tatkala mau masuk mereka ragu, mereka keluar lagi. Maka balasannya demikian, Allah permalukan mereka pada hari kiamat kelak. Ada saat-saat tertentu Allah buka pintu neraka dan mereka mau keluar, ditutup lagi. Ya, masalah ini juga disebutkan oleh Allah disebutkan oleh para ulama dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal ara'iki yanzurun." Pada hari nanti, tatkala hari kiamat kelak, orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir karena waktu di dunia mereka mentertawakan orang-orang beriman. Sebaliknya tatkala di akhirat orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir, alal araiki yanzurun, mereka berada di dipan-dipan mereka sambil mentertawakan orang-orang kafir. Di antara kenapa mereka mentertawakan orang kafir, karena orang-orang beriman melihat orang kafir demikian. Dibukakan pintu, mereka berlari cepat ingin keluar, tahu-tahu tertutup lagi. Dibukakan lagi, mereka berlari cepat keluar, ternyata ditutup lagi dan disiksa terus-menerus. Demikian dan ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Selama ini di dunia mereka dibukakan pintu hidayah, mereka tidak masuk, maka di akhirat pun demikian. Setiap dibukakan pintu neraka, mereka hendak keluar, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.